Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5 EPGMI dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD dan MI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Astrio MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Dengan saya sendiri, Rihelvia Apriani, dengan NIM 23230116, dan di sebelah kiri saya Tireni Rindan Soleha dengan NIM 2323240119. di sebelah kanan saya Salima Salinda dengan NIM 2323240117. selanjutnya Dengan saya sendiri, Wira Aryata dengan NIM 2323240120. selamat menyaksikan. Pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Azwar 1986. Selain itu, validitas juga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas juga merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Jenis-jenis validitas. 1. Validitas isi. Maksud dari jenis validitas isi ini ialah bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Jika misalnya kita uji dengan bahan yang ada di luar yang dipelajari, maka tesnya itu tidak mempunyai validitas isi. Misalnya, menguji kemampuan bahasa Inggris, maka yang perlu ialah structure, grammar, vocabulary, reading, writing, listening, bahkan hingga dilakukan tes conversation dan pronunciation. Jadi, validitas isi peroleh dengan mengadakan sampling yang baik, yaitu memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenan dengan hal yang kita selidiki. Kesulitan yang biasanya dihadapi berkenaan dengan validitas isi ini ialah bahwasanya pilihan item yang digunakan biasanya bersifat subjektif, yaitu berdasarkan logika dari peneliti itu sendiri. Untuk itu perlu ada kesesuaian tentang keseluruhan bahan yang diuji. 2. Validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berhubung dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan juga diukur. Validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi, berprestasi, dan lainnya, ataupun yang sifatnya performa maksimal, seperti instrumen untuk mengukur bakat, tes bakat, intelijensi, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan emosional. 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan oleh kriteria baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Validitas kriteria dapat didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi ataupun diteliti. Validitas kriteria adalah ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Contoh pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkolaborasi dengan rata-rata nilai akademis dengan asumsi jika intelijensi seseorang tinggi, maka yang akan terjadi dia mendapatkan nilai akademis yang bagus. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas juga dapat dikatakan sebagai tingkat konsistensi instrumen evaluasi. Artinya, jika instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang relatif sama, maka hasilnya akan tetap stabil.
Dalam pembelajaran, reliabilitas sangat penting karena guru menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan, seperti menentukan apakah siswa sudah menguasai materi, perlu remedial, atau sudah siap melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, adapun beberapa jenis reliabilitas. Yang pertama, ada tes retest, yang kedua, konsistensi internal, yang ketiga, parallel test, yang keempat, iterator. Nah, yang pertama yaitu retest. Retest adalah tes yang diujikan sebanyak 2 kali koefisien korelasi diperoleh dari korelasi kedua skor tersebut. Lalu ada parallel test, yaitu tes yang dilakukan sebanyak 2 kali juga dengan 2 kali jenis form test yang itemnya berbeda tetapi memiliki sifat yang setara atau ekuivalen. Lalu ada konsistensi internal. Lebih praktis, tes dibelah menjadi 2, misal genap dan ganjil. Syaratnya mean dan variance-nya belahan pertama dan keduanya setara. Lalu ada iterator, yaitu tes dinilai oleh 2 orang atau lebih untuk menghitung reliabilitasnya dengan formula yang kopah. Contoh nyata di kelas, yaitu guru memberikan tes matematika jika siswa A mendapatkan nilai 85 hari ini. Lalu ketika dites dengan soal yang setara minggu depan, tetap mendapatkan sekitar 80-85, maka tes itu reliable. Sebaliknya, jika hasilnya bisa berubah drastis, misalnya hari ini 85, minggu depan hanya 40, maka instrumennya tidak reliable. Daya pembeda dalam evaluasi pembelajaran. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang menguasai materi atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang belum menguasai atau berkemampuan rendah. Dalam evaluasi, soal yang baik harus memiliki daya pembeda positif. Artinya lebih banyak dijawab benar oleh siswa pandai dibandingkan oleh siswa yang kurang. Contoh soal IPA tentang ciri makhluk hidup dijawab benar oleh 90% siswa dengan nilai tinggi, tapi hanya 20% siswa dengan nilai rendah yang bisa menjawab. Soal ini punya daya pembeda baik. Sebaliknya, jika soal dijawab benar oleh siswa berkemampuan rendah, tapi justru salah oleh yang berkemampuan tinggi, daya pembeda negatif dan soal perlu direvisi. Indeks kesukaran dalam evaluasi. Indeks kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesulitan suatu dalam evaluasi guru. Tidak boleh hanya membuat soal mudah atau sulit saja, tetapi harus dalam keseimbangan. Contoh nyata di kelas, dari 40 siswa, 36 menjawab benar. Indeks kesukaran 0,90 terlalu mudah. Dari seluruh siswa, hanya 5 menjawab benar. Indeks kesukaran 0,12 terlalu sulit. Soal ideal biasanya berada pada kisaran 0,30 sampai 0,70. Fungsi dalam evaluasi pembelajaran adalah membuat guru menyusun teks yang berimbang sehingga siswa evaluasi bisa mewujudkan variasi kemampuan siswa.